kabar mengejutkan ya. Ini dari beberapa media, ada yang media Gelora dan beberapa lainnya. Yang kami baca yang Gelora saja ya, sama isinya ya. Ini Gelora kami kutip Juni tanggal 14 2025 ya, dengan judulnya Bitor Suryadi ungkap 2 aktivis yang mengurus kelengkapan dokumen Jokowi menghilang secara misterius. Nah ini ya, isu keaslian ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik. Nah ini politikus senior PDI Perjuangan Bitor Suryadi mengungkap dugaan keterlibatan seorang aktivis bernama Widodo yang diduga menjadi bagian dari tim administrasi saat pendaftaran Jokowi di Pilkada DKI Jakarta ya. Nah, Bitor menyebut Widodo bersama 2 aktivis lainnya yakni Indra dan Denny Iskandar berperan dalam pengurusan kelengkapan dokumen pencalonan Joko Widodo. Namun muncul dugaan bahwa dokumen tersebut dilengkapi secara tidak wajar ya. Nah, melalui jasa dokumen yang dikenal masyarakat berada di Pasar Pramuka Salemba ya. Jadi dokumen ini dilengkapi dengan jasa dokumen yang dikenal masyarakat berada di Pasar Pramuka Salemba. Dari hasil penelusuran terlihat jelas perbedaan antara ijazah asli keluaran UGM dan dokumen yang diduga berasal dari Pasar Pramuka. Perbedaannya tampak dari kualitas kertas, tinta hingga bentuk hurufnya, ungkap Bitor kepada awak media Kamis. Yang menarik, menurut Bitor, hasil penyelidikan Bareskrim Polri justru menyimpulkan bahwa dokumen tersebut identik dengan ijazah resmi keluaran Universitas Gadjah Mada. Namun ia menilai bahwa kesamaan tersebut terlalu dipaksakan dan janggal secara teknisnya ya. Kalau benar Widodo yang mengurus dokumen itu, maka sangat penting untuk menelusuri motif dan prosesnya. Namun justru setelah isu ini mencuat kembali, Widodo hilang secara misterius tanpa jejak, tambah Bitor. Bitor juga menyoroti pentingnya transparansi dan pembuktian secara objektif dalam menangani isu yang menyangkut dokumen negara dan integritas pejabat publik. Porosjakarta.com sendiri, nah ini ada media lain ya, pernah mendatangi sebuah kosan mewah di Bilangan Setiabudi Jakarta Selatan, di mana Denny Iskandar dan Dodi Wijaya, komisioner KPUD DKI Jakarta ya, sampai saat ini belum bertemu kembali dengan Denny Iskandar yang memang aktif dalam kampanye. Bahkan ide baju kotak-kotak Jokowi juga diinisiasinya. Nah kita lihat yang lain ya, jadi biar tidak salah kita ya. Nih kita lihat dari harian Suara Nasional ya. Nah di sini dikatakan Suara Nasional tanggal berapa ini ya, supaya kita tidak salah ya, sama ya, tanggal 14 ya Juni. Dugaan baru soal keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mengemuka. Nah ini ya, politikus senior PDI Perjuangan Bitor Suryadi mengungkap bahwa seorang aktivis bernama Widodo yang disebut-sebut sebagai bagian dari tim administrasi pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI Jakarta menghilang secara misterius. Menurut Bitor, bersama 2 aktivis lain, sama ya dengan yang tadi, Indra dan Denny Iskandar bertugas mempersiapkan berkas administrasi Jokowi saat Pilkada DKI. Namun muncul dugaan bahwa Widodo yang melengkapi kekurangan dokumen tersebut dengan cara tidak lazim, yakni melalui Pasar Pojok Pramuka Salemba ya. Jadi sama disebutkan dibuat di ijazah tersebut dibuat di Pramuka ya. Nah, Pramuka Salemba. Ini ada lagi nih yang lebih, ini dia ya, Poros Jakarta. Ini penting juga ini ya. Politisi senior PDI Perjuangan Bitor Suryadi memicu ini Poros Jakarta tanggal 13 ya
Juni. Kalau yang tadi itu tanggal 14, berarti sumbernya dari sini nih, mungkin ya. Nah, dengan wartawannya ini Muhammad Gunawan, Jumat 13 Juni 2025 jam 21.05 WIB. Ini benar nih, masih fresh ya. Politisi senior PDI Perjuangan ya, Bitor Suryadi memicu perhatian setelah mengungkap bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP ya, ini pernah juga menteri sekretariat kabinet ya, pernah sebentar ya. Nah, dia pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang kini diyakini tidak asli yang ya. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat 13 Juni 2025, Bitor menyebut bahwa Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014 ya, periode pertama ini. Namun dokumen itu diduga hasil cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta ya. Nah, Bitor bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka Salemba ya, sama ya, oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo. Tim ini terdiri dari atas nama seperti berikut: David ya, yang sekarang sepertinya ada di Gibran ini ya, Anggit dan Widodo yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI ya, PDIP DKI Jakarta ketika itu, yaitu Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Jadi ada 6 orang nih timnya Pak Joko Widodo dari Solo, David, Anggit, dan Widodo. Kemudian PDIP DKI Jakarta, Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Ini yang katanya ya, yang membuat ijazah tersebut ya di Salemba Pramuka ya. Itu terkenal tempat mafia untuk mencetak ijazah palsu, dokumen-dokumen palsu lah ya. Untuk memenuhi berkas pendaftaran ke KPUD, mereka mengerjakan dokumen itu di pojok Pasar Pramuka. Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama dalam pembuatan dokumen tersebut ya, mirip namanya juga. Namun menurut Bitor, Widodo telah menghilang sejak nama Bambang Tri, penulis buku kontroversi terkait ijazah Jokowi, mencuat ke publik ya, langsung kabur tuh Widodonya ya. Widodo sudah tidak bisa dilacak, tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses itu memang terjadi, dibuat di Pasar Pramuka. Bitor juga menyebut bahwa Andi Wijayanto sempat kaget ketika melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Joko Widodo tampak seragam dan identik. Jadi semua ijazahnya SMA, kuliah, ya seragam sama fotonya ya. Padahal menurutnya tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda. Andi harus berani buka suara, kalau tidak ini akan menjadi beban sejarah, ujar Bitor untuk memaksa Andi Wijayanto supaya buka suara ya. Ia menambahkan bila dugaan ini terbukti benar, maka Universitas Gadjah Mada, UGM akan mendapat tekanan moral besar dan Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki lebih lanjut ya. Nah, Bitor juga mengungkap bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Joko Widodo berlangsung di sebuah rumah Jalan Cikini nomor 69 Menteng, Jakarta Pusat. Lengkap alamatnya ya. Jadi posko untuk kejahatannya menurut Bitor ya. Kejahatan untuk mengakali ya dokumen-dokumen palsu ini di Jalan Cikini nomor 69 Menteng, Jakarta Pusat ketika itu ya. Bukan sekarang, ketika itu. Nah, di lokasi tersebut, tim dikabarkan membahas strategi memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta. Jadi sejak di DKI Jakarta memang itulah dibikin ijazah tersebut menurut dari sini ya, kalau kita baca ya. Jadi bisa jadi berbeda dengan ketika di Solo ya. Pakai ijazah apa nggak tahu ya. Ini di DKI Jakarta. Jadi untuk gubernur DKI Jakarta ketika itu ya, ijazah ini dikerjailah, dibuat-buat dari Pasar Salemba katanya di sini ya, kita membaca ya. Pernyataan ini kembali mengguncang dunia politik nasional dan tampak berdampak besar pada secara perpolitikan Indonesia. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Andi Wijayanto. PDIP
maupun pihak Joko Widodo mengenai tudingan tersebut. Jadi PDIP pun masih diam ya. Ini kan orang-orangnya terlibat ya. Orang-orangnya ya yang membuat, tadi ada 3 orang yang membantu pembuatan ijazah palsu tadi ya. Nah, kalau dari sini dikatakan ada namanya tim dari Solonya Pak Joko Widodo ketika dia masih wali kota ikut ke Jakarta. Itu namanya Widodo ya, yang aktor utama untuk membuat ijazah tersebut di Pasar Salemba ya, Pasar Pramuka di Salemba ya. Nah, itu dibantu oleh 3 orang dari PDI Perjuangan Jakarta ya. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau melihat dari sini ya, mengacu ini bahwa ada 3 kader PDI Perjuangan DKI ya yang terlibat, Dhani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Sementara timnya Pak Joko Widodo dari Solo ketika itu masih wali kota ya, dari wali kota itu ada 3 orang juga, David, Anggit, dan Widodo. Nah, Widodo ini otak aktornya karena mungkin ijazah itu ya di Jakarta dibuat ya. Nah, tahun ketika untuk ke ini apa namanya Pilgub ya, untuk Pilgub. Nah, jadi dugaan-dugaan itu kalau kita lihat dari sini ya, kita membaca fenomenanya, berarti memang ketika di Solo berbeda lagi ya, ijazahnya berbeda lagi yang digunakan untuk pendaftaran itu ya. Nah, belum lagi kemarin temuan dari secara live ya kita tonton, ada Rismond Sianipar, Dr. Rismond Sianipar dan dari Bali G Academy dengan Sentana TV ya, itu ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya Pak Kasmujo. Ternyata jawaban Pak Kasmujo itu sangat bertolak belakang ya dengan apa yang diucapkan Pak Joko Widodo. Awalnya kan Pak Joko Widodo mengatakan di 2017 itu ya, sebuah konferensi pers lah atau pertemuan di UGM ya, mengatakan Pak Kasmujo ini pembimbing skripsi ya. Kemudian karena tidak jelas, kemudian dia ucapkan bahwa pembimbing akademik karena memang di skripsi tidak ditemukan nama Pak Kasmujo yang diklaim skripsi beliau ya. Ternyata tidak ada nama Pak Kasmujo, akhirnya dikatakan lagi pembimbing akademik. Nah, kemarin ketika Rismond ke sana ya, ke rumah Pak Kasmujo tegas menolak mengatakan juga ya, saya bukan pembimbing, mau pembimbing akademik bukan, pembimbing skripsi juga bukan. Nah, kemudian untuk mempertegas itu, Rismond Sianipar dan Sentana TV bertanya lagi kepada si ibu ya, istri Pak Kasmujo di sana, lihat TV ini, TV-nya podcastnya ya, live itu. Nah, disampaikan ibu bahwa bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Kalau soal apakah pernah berkuliah di UGM, ya bisa saja, nggak tahu kata dia ya. Yang pasti bukan pembimbing akademik dan bukan pembimbing skripsi. Nah, ini sangat menguatkan lagi ya dari semua temuan-temuan. Jadi kalau kami mengatakan, melihat ini semua sebagai peneliti juga, akademisi itu wajib tridharmanya adalah salah satunya penelitian ya. Sebagai peneliti confirm atau fix, final menurut kami itu adalah ijazah tersebut palsu ya. Melihat ini semua, ada yang terakhir dari berita ini ya, kalau berita ini dipertanggungjawabkan ya, hebat ini. Ternyata udah mulai nih ada suara-suara dari PDIP ya, salah satu ininya lah politisinya ya, udah mengungkap itu ternyata menurut mereka dibuat di Salemba ya, Pasar Pramuka di Salemba yang terkenal dengan mafia pembuatan dokumen palsu ya. Nah, itulah yang terjadi mungkin ya. Kita hanya membahas di sini. Maka kecurigaan masyarakat termasuk kami, kenapa Pak Joko Widodo tidak mau menunjukkan yang diklaim asli tersebut ya. Karena memang kalau melihat dari fenomena ini ya, itu ya dibuat di Salemba, kelihatan nantinya palsunya ya, kepalsuannya itu ya. Kalau itu dipertanggungjawabkan nantinya sama orang-orang yang menyampaikan ini. Kami hanya membaca fenomena ini
Secara fenomena ini sebagai peneliti kami firm ya, firm artinya yakin pasti, fix, final ya, itu ijazahnya palsu ya. Nah, masalahnya apa dampak konsekuensi? Kami rasa itu hal yang bisa didiskusikan secara nasional ya. Jadi tidak perlu hukum menghukum ya, tetapi ada sanksi sosial, itu paling utama. Bagi kami sanksi sosial, artinya inilah tonggak prasasti ya, titik awal bahwa tidak boleh main-main lagi begini, mafia itu tidak boleh ada lagi ya. Jadi semua akan dengan terkuak ya, artinya orang-orang koruptor dan ini juga akan selesai, masalahnya selesai, dan akan ketakutan, tidak berani lagi, dan banyak hal nanti akan bersih-bersih itu mudah sekali. Yakinlah, mudah sekali membersihkan negara ini apabila satu titik momentum ini benar-benar dilakukan. Dan kami hanya berharap kenegarawan seorang Pak Joko Widodo ya sudahlah, mengaku saja ya, mengaku saja bahwa ijazah tersebut memang, kalau memang palsu ya sebutkan aja palsu ya. Jadi kami tidak tidak memaksa, hanya menghimbau karena sudah terlalu terbuka ya, sangat terbuka ini melihat ini ya, fenomena-fenomena ini. Tetapi kalau memang fenomena ini salah ya, yang membuat ini harus bertanggung jawab ya, yang membuat fenomena-fenomena seperti berita ini, penelitian-penelitiannya ya. Nah, tetapi peneliti memang biasa kalau untuk salah itu, yang penting dia tidak berbohong aja ya. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan, bahwa semakin dekat dengan kebenaran dan temuan yang final ya, semakin dekat sudah, walaupun ada kemungkinan 0,01 ya, jadi 99,99% ya, ini final kami sampaikan ijazah tersebut palsu kalau melihat berdasarkan fenomena yang terjadi dan berita terakhir serta temuan Pak Rismond dan kawan-kawan yang bertemu dengan Pak Kasmujo. Jadi final ya. Terima kasih, salam Kombur Sospol, semoga bermanfaat video ini, dan jangan ada desakan misalnya ribut-ribut untuk Pak Joko Widodo. Bagaimanapun beliau adalah presiden kita yang 10 tahun ya. Kita tinggal hanya meminta pertanggungjawaban secara sanksi sosial aja ya. Misalnya mundurnya anaknya, putranya, seluruh keluarganya mundur dari perpolitikan, baik besan misalnya, siapa yang ada di komisaris, perpolitikan negara ini mundurlah ya, mundurkan diri, itu saja, cukup itu saja dulu ya, nggak perlu yang lain dulu ya. Kita lihat perkembangan. Terima kasih, salam Kombur Sospol, sehat selalu, sampai